bagaimana dengan perkataan bahwa mengkritik ahli bid'ah itu adalah jihad fi sabilillah? Iya, jadi betul bahwasanya menjelaskan kebenaran dan menyingkap daripada kebatilan itu adalah satu bentuk jihad, ya, satu bentuk jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia merupakan bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah suatu hal yang dasar atau merupakan perkara yang disepakati oleh ulama kita. Namun dalam hal aplikasinya, menerapkannya di sini terjadi perbedaannya di kalangan ulama kita bagaimana cara menerapkannya. Ya, atau bisa kita katakan bahwasanya dalam hal ya mengaplikasikannya, menerapkannya ini kembali kepada ijtihad. Di mana hal itu sebagaimana telah kita sebutkan tadi berkaitan dengan atau senantiasa ditimbang dengan timbangan maslahat dan mudarat. Nah, apakah hal itu maslahat atau tidak? Apakah hal itu maslahat atau tidak? Ya, jangan sampai yang muncul adalah mudarat yang lebih besar. Maka ketika ingin menjelaskan suatu kebatilan atau ingin menjelaskan seorang ya tokoh yang mengajak kepada kebatilan, maka perlu untuk senantiasa melihat kondisinya. Ya, jangan sampai kita hanya mengambil nukilan-nukilan umum dari para ulama salaf kita, ya, bagaimana tegasnya mereka terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah, namun kita tidak memperhatikan apa yang menjadi sebab sehingga mereka bersikap seperti itu. Jadi harus diperhatikan bagaimana kondisi masyarakat di situ, ya. Kemudian siapa yang menyampaikan, siapa yang dikritik, ya. Ini harus menjadi pertimbangan semua, ya. Harus menjadi pertimbangan semua dan semuanya harus dikaitkan dengan maslahat dan mudarat. Jadi tidak mesti ya, misalnya suatu bid'ah itu harus langsung dijelaskan. Ya, apalagi kalau misalnya berada di tempat di mana perkara itu sangat atau adalah suatu hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, kapan kita mengusik masalah itu bisa saja terjadi hal yang yang kita sesali nantinya. Apakah misalnya dakwah akan dihalang-halangi atau misalnya diusir, ya. Ada kisah yang cukup menarik ya yang disebutkan oleh kalau tidak salah Ibnu Abdul Bar, ya. Ketika Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, ya, ada salah seorang yang datang, ya. Dia berasal dari Kufah, ya. Orang ini berasal dari Kufah, datang ke Madinah, hadir di majelisnya Imam Malik. Nah, orang ini kalau nggak salah namanya adalah Ismail, ya. Ismail ibnu binti As-Suddi, ya. Nah, dia mendengarkan Imam Malik menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjelaskan masalah. Maka ada salah seorang penanya bertanya tentang masalah kalau nggak salah masalah faraid, ya. Masalah faraid. Maka Imam Malik menjawab dengan jawaban mengatakan bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berpendapat seperti ini tentang masalah itu. Maka orang ini Ismail kemudian langsung menanggapi, ya. Menanggapi dan mengatakan, wahai Imam, tidak begitu pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berpendapat beda dengan itu. Ya, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah Rashidah. Ya, siapa Ibnu Mas'ud yang merupakan fuqahanya, sahabat. Jadi langsung mengatakan bahwasanya beda. Pendapatnya Ali dan Ibnu Mas'ud tidak seperti itu. Ketika mendengarkan tanggapan itu, ya, Imam Malik kemudian langsung menoleh ya mungkin kalau kita bisa katakan ya mungkin ya, kalau mungkin kita ya tukang pukulnya, ya. Beliau menoleh kepadanya dan kasih isyarat. Akhirnya orang-orang ini kemudian mendekati Ismail tadi, ya. Ketika Ismail mengatakan, ketika saya melihat bahwasanya orang-orang itu sudah mendekati saya mau menangkap saya, akhirnya saya lari. Akhirnya saya keluar masjid kemudian lari, ya, sekencang-kencangnya. Ya, lalu Imam Malik mengatakan,
ditanya, wah Imam Malik, dia lari dan tinggalkan bukunya dan pulpennya, ini mau diapakan ini? Ya, beliau mengatakan, tahan saja, simpan dan datangi orang itu. Datangi orang itu dan bawa ke sini. Tapi dengan cara yang lemah lembut, jangan membuat dia takut. Ya, akhirnya tim tersebut, ya mungkin kalau kita tim Garuda ya, tim tersebut pergi ya, kemudian menghampiri orang tadi, mendatangi ya, di tempatnya, kemudian membawanya ke Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, wahai fulan, ya, dari mana kau dapat adab seperti itu ya? Lagi misalnya menyampaikan taklim gitu, kemudian tiba-tiba berdiri menanggapi. Ya, lalu dia mengatakan, wahai Imam Malik, ya, Anda tadi mengambil pendapat daripada Zaid bin Thabit, sementara Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud tidak seperti itu pendapatnya, menyelisihinya. Maka apa kata Imam Malik? Wahai fulan, ya, kita ini di sini Madinah ini, dan Madinah ini ulama yang menjadi rujukan di sini adalah Zaid bin Thabit, ya, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dan Ali ya di Kufah sana. Tapi di sini Madinah adalah Zaid bin Thabit. Tetapi karena berada di suatu daerah tempat yang mayoritas ya mengambil ya, dan rujukannya adalah kepada fatwa daripada Zaid bin Thabit, maka beliau tetap ingin menjaga ya. Maka beliau mewasiatkan, Imam Malik mewasiatkan kepada orang itu dan juga wasiat kepada kita semua para dai ya, kata beliau, jika engkau berada di suatu tempat ya, maka jangan membawa suatu hal yang baru, karena kalau tidak kamu diusir, kalau tidak kamu akan tidak diterima. Nah, begitu juga ya kita dalam hal ini ya, memang menjelaskan suatu hal yang menyimpang dan bid'ah dan orang-orangnya ini penting, tetapi juga perlu untuk kita melihat apakah momennya cocok, apakah di tempat tersebut tidak menimbulkan kegaduhan, apakah orang yang ingin kita kritik ini adalah tokoh yang berpengaruh di situ, yang kapan kita ganggu sedikit saja orang akan berdiri dan membelanya mati-matian. Ini perlu menjadi pertimbangan maslahat dan mudarat. Perlu menjadi pertimbangan maslahat dan mudarat. Kalau misalnya dilihat bahwasanya maslahatnya lebih besar, maka silahkan. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang asal itu adalah pemahaman yang dikritisi, bukan orangnya. Pemahaman yang dikritisi bukan orangnya. Kecuali ya sebagaimana kita sebutkan, kecuali kalau memang orangnya sangat dikhawatirkan semakin banyak orang mengambil kesalahan-kesalahan atau bid'ah darinya, maka ya di sini perlu atau bisa kita menyebutkan dan menentukan person-personnya dengan tetap menjaga niat ya, jangan sampai hanya karena karena kebencian kita kepadanya atau ada permusuhan pribadi kepadanya ya, dengan cara-cara ilmiah dan senantiasa memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Wallahu ta'ala. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.